Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsin kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ummatan Islam, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Tabarak wa Ta'ala. Maka hendaknya kita lantunkan dan kita lazimi senantiasa memuji Rabbul Alamin. Karena Allah Tabarak wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan. Dan tentunya kebaikan yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sampaikan kita di bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Maka ini nikmat yang begitu besarnya. Maka ucapkanlah alhamdulillah, yang dengan ucapan tersebut akan memenuhi timbangan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Dan tentunya kita terus meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tidak lupa di waktu pagi kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Dan kita beristighfar. Sayyidul istighfar disyariatkan di waktu pagi dan petang. Karena sungguh kita ini pendosa. Kita ini banyak sekali dosanya. Seandainya dihitung dosanya, ya Allah, terlalu banyak dosa kita ini. Maka ucapkanlah sayyidul istighfar. Mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sungguh dosa-dosa itulah yang membuat kita berat untuk berjalan di atas kebaikan. Dan tentunya kita pun berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari keburukan diri-diri kita dan kejelekan amal-amal kita. Karena sungguh barang siapa yang Allah berikan hidayah kepada seseorang, sungguh tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, begitu pula tidak ada seorang pun yang bisa memberi ia petunjuk. Allah Tabarak wa Ta'ala ingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Selalu diingatkan sungguh-sungguh. Dan mudah-mudahan datangnya kita ke masjid, sholat subuh berjamaah, duduknya kita berzikir, dan duduknya kita untuk menuntut ilmu, ini merupakan jalan, yakni sungguh-sungguhnya kita dalam bertakwa kepada Allah. Karena kenapa harus sungguh-sungguh? Karena Allah telah pesankan, jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan engkau menyerahkan dirimu kepada Rabbul Alamin. Dan itu tidak bisa diberikan kecuali oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh.
Allah tabaraka wa ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepadanya. Ingat, kalian diciptakan dari diri yang satu, Nabi Adam alaihissalam. Lalu dengannya diciptakan pasangannya Hawa. Lalu dengan jalan itu menjadi banyak manusia di antara kalian laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah mengajak kita untuk bertakwa kepadanya, yang dengan namanya kita saling menyebutnya. Dan Allah perintahkan kita untuk menyambung silaturrahim, menjaga silaturrahim. Dan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan ucapan yang benar. Allah minta kita kalau berucap itu yang benar, yang jujur. Apa itu ucapan yang benar? Ucapan itu dilandasi dengan ilmu. Bukan qala yaqil, bukan katanya. Bukan copy paste, bukan. Tapi qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ucapannya dilandasi dengan ilmu, Allah berjanji akan memperbaiki amal-amalnya. Kita ini amalnya banyak salahnya Bapak Ibu. Banyak salahnya, banyak kelirunya. Maka kalau kita berusaha untuk mengucapkan perkataan yang jujur dan benar, Allah akan perbaiki nanti sedikit-sedikit. Allah perbaiki. Setelah itu Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Maka untuk mendapati itu, atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka siapa yang mendapati dirinya telah demikian, sungguh itulah kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW dalam setiap khutbah hajatnya mengingatkan kepada umatnya, kepada kita semua. Kata Nabi, sebaik-baik kalam, kalamullah, Al-Quran. Maka hendaknya kita terus berpegang kepada Al-Quran. Dan kita berada di bulan Ramadan, Syahrul Quran, di mana bulan ini Al-Quran diturunkan. Maka hendaknya dijadikan evaluasi terhadap diri kita, berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Karena ini sebaik-baik kalam. Dan sebaik-baik petunjuk, kata Nabi SAW, untuk menjalankan isi Al-Quran, yakni sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ikuti sunnah Nabi. Kita beragama itu ikut Nabi, ingat. Kita beragama itu ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut bendera, bukan ikut kelompok, bukan ikut tradisi, bukan ikut kiai, bukan ikut ustadz, bukan ikut habaib. Kita itu beragama ikut Rasul. Adapun para pendakwah tujuannya hanyalah boleh menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul. Karena agama kita telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah telah sempurnakan agama kita. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW telah menjamin siapa yang menggigit dengan gigi geraham mereka Al-Quran wa sunnah, kata Nabi, dipastikan tidak akan pernah tersesat abadan, selama-lamanya. Kita semua gak ada yang mau tersesat kan? Kita jalan saja ke Bogor, kalau gak tahu jalan tersesat gak Pak? Tersesat. Dan itu gak enak, muter-muter, capek, buang-buang energi, buang-buang uang. Tapi kalau orang berilmu, enak gak? Enak, dia bisa sampai tepat waktunya, dia bisa efisien dalam mengeluarkan hartanya, dan dia sampai dengan selamat. Kira-kira seperti itu. Maka ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah ingatkan, seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan, tidak pernah datang dari Allah, tidak pula dari Rasulnya. Dan itu telah terjadi pada umat sebelumnya, Pak. Makanya kenapa Nabi SAW diutus? Karena untuk menyempurnakan dan juga untuk mengembalikan kepada ajaran yang benar. Karena umat sebelumnya mereka telah merubah-rubah isi kitab mereka.
maka ikuti sunnah Nabi SAW. Karena yang paling buruk kata Nabi dalam perkara agama ini yang diada-adakan. Siapa yang jatuh kepada perkara yang diada-adakan, niscaya dia akan jatuh kepada perbuatan yang baru dalam agama. Ya, dalam masalah dunia silakan lakukan inovasi terbaru. Dalam masalah agama, cukupkanlah kepada apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi SAW, siapa yang jatuh kepada perbuatan yang baru pasti tersesat. Nabi yang mengatakan pasti tersesat. Ya, karena setiap yang baru itu tersesat walaupun dipandang indah oleh manusia. Dan siapa yang tersesat dikhawatirkan kembalinya ke neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Ya. Ummatan Islam, selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga keluarganya, dan juga umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Taib, saudaraku sekalian, kita semua ingin menjadi orang yang cerdas. Bahkan kita ingin anak-anak kita cerdas. Kita ingin pemimpin yang cerdas. Semua orang ingin menjadi orang yang cerdas, dan kita suka sekali melihat orang yang cerdas. Ya, kalau melihat orang yang cerdas tuh, masya Allah, senang lihatnya. Ya, senang kita, dan kita membenci melihat kebodohan. Itu hukum asalnya. Kita nggak suka melihat orang yang bodoh. Ya, kita nggak suka kebodohan itu ditampakkan, dan kita menyukai kecerdasan. Ya, namun tentunya hendaknya kita tadi kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang memasuk ke dalam kategori kecerdasan? Karena kecerdasan hari ini ya telah dimasuki oleh banyak kerusakan. Lihat hari ini ada orang gelarnya PhD. Ya. Untuk bayangkan PhD itu sekolahnya panjang tuh, Pak. Ya. Tapi jadi PhD habis itu mengatakan semua agama sama. Ya. Jadi profesor susah nggak, Pak? Susah. Jadi profesor susah. Tapi setelah jadi profesor mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian bangsa Arab. Ya. Jadi doktor susah, Pak. Ya. Kuliah sampai jadi doktor susah. Tapi ternyata tulisan-tulisannya justru akhirnya menjadikan perkara-perkara syubhat yang merusak pikiran manusia dari fitrahnya, ya. Maka kita harus kembali, kecerdasan itu bukan titel, Pak. Ya, kecerdasan itu bukan sekedar titel, ya. Dan kalaupun harus titel, maka kita titel yang terbaik adalah Abdullah wa Abdurrahman. Biarlah titel itu Allah yang berikan. Titel yang terbaik adalah taslim, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala. Baik, kita bacakan beberapa riwayat, ya. Kita bacakan beberapa riwayat dari hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah. Kita akan mengambil faedah dari hadis ini. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, ya. Beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni faja'ahu rajulun minal ansar. Ya, diawali dengan di sini faja'ahu rajulu minal ansar. Pernah ada seorang sahabat dari kalangan Ansar. Bagaimana mereka datang? Dia datang maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendatangi Nabi, memberikan salam kepada Nabi. Thumma qal. Lalu setelah itu dia berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'mininal afdal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku ya Rasulullah, bagaimana orang mukmin yang afdal, orang-orang mukmin yang utama, orang-orang mukmin yang diberikan keutamaan. Qal, maka Nabi SAW bersabda, ahsanuhum khuluqa, yakni orang yang paling baik akhlaknya.
Lihat ya. Nabi mengatakan ketika ditanya, ya, siapa orang mukmin yang paling afdal? Kita bertemu hari ini orang mukmin banyak, ya. Tapi yang paling afdal di antara orang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya, ya, husnul khuluq. Nah, kalau kita junto kepada riwayat yang lain, husnul khuluq yakni albir, yaitu berupa kebaikan yang sangat banyak. Dan kalau kita junto kepada Al-Quran, maka kita akan masuk kepada surah Al-Baqarah di ayat ke-177. Nanti sampai rumah dibuka ya tafsirnya. Ya, belajar. Ya, maka di situ Allah Jalla wa Ala menjelaskan albir, kebaikan itu adalah orang-orang beriman yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Artinya iman ini harus benar dulu baru orang dikatakan akhlaknya mulia. Ya, karena sebagian contohnya ya di akhir zaman ini, Pak, banyak sekali orang tertipu. Pernah dengar mungkin antum, ada orang jelas-jelas dia ya memusuhi kaum muslimin, menembaki kaum muslimin, saudara kita di Palestina. Tapi ketika melihat ada satu pemimpin dari kalangan orang-orang kafir, lalu dia berbuat sedikit kebaikan, lalu kita katakan, orang itu baik ya. Lihat tuh dia. Ya. Bahkan hari ini ada ya orang-orang pembesar dari kalangan orang-orang kafir yang jelas-jelas mereka telah menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin, tapi diangkat, diberikan Nobel sebagai juru perdamaian. Ini ajib, ya. Orang yang dianggap berbuat baik. Makanya Allah Jalla wa Ala meluruskan dulu, orang yang akhlaknya baik itu imannya harus benar dulu. Ya, imannya harus benar dulu. Baru setelah itu akhlaknya baik. Ya, dengan apa? Hablum minan nas. Memperhatikan keluarganya, kepada kerabatnya, menyambung silaturahim. Ya. Maka jangan sampai kita tertipu, Pak. Ya. Makanya jangan sampai juga mengucapkan kata-kata, saya kadang-kadang sedih ketika ada seorang muslim datang ke negeri, ya, orang-orang non-muslim, ya, datang ke satu negeri, lalu kata mereka, lihat nih negeri ini lebih Islam daripada orang Islam. Ini sedih perkataan saya. Ya Allah, masa cuma gara-gara bersih terus antum bilang itu lebih Islami? Ya, ini juga keliru. Betul Pak, negeri kita ini banyak kekurangannya. Ya, banyak yang nyolong di negeri kita misalkan, ya. Tapi jangan pernah mengatakan lebih baik tuh negeri kafir lah. Indonesia itu jauh lebih baik. Kenapa? Azan berkumandang, salat masih Allahu Akbar. Ya. Masih banyak orang-orang baik. Maka kita tidak boleh kita ya mencela yang demikian, ya. Taib. Qala, lalu orang itu belum puas ternyata kepada Nabi SAW di kalangan Ansar. Dia masih ingin bertanya. Lihat bagaimana para sahabat itu bersemangat di atas kebaikan. Ketemu Nabi SAW nanya, ya. Maka dia berkata lagi, ahsanuhum khuluqa. Setelah tadi Nabi SAW mengatakan ahsanuhum khuluqa, qala, lalu dia mengatakan lagi, fa ayyul mu'minina aqyas. Nah, ini dia. Lalu beliau berkata, lalu kabarkan kepadaku ya Rasulullah, orang mukmin yang seperti apa yang paling cerdas? Nah ini ya. Qala, ya, maka Nabi SAW mengatakan, aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lahu sata'adul. Maka kata Nabi SAW, yakni orang-orang yang paling banyak mengingat kematian. Allahu Akbar. Dan paling baik wa ahsanuhum, dan yang paling baik mempersiapkannya, bersiap-siap akannya, ulaikal aqyas. Kata Nabi SAW, itulah mereka orang-orang yang cerdas. Itulah orang-orang mukmin yang cerdas. Maka di sini kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Ya. Orang yang cerdas itu sifatnya ada dua. Yang pertama suka ingat mati. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala
senantiasa mengatakan, Pak, letakkanlah kematian itu di pelupuk matamu. Lihat, Imam Syafi'i, Pak, itu meletakkan senantiasa kematian di pelupuk matanya. Kenapa, Pak? Maksudnya di pelupuk mata itu seperti apa syarahnya? Jadi gini, Pak, antum kan segala sesuatu aktivitas pasti pakai mata kan? Betul nggak? Kita mau ngapa-ngapain, melihat sesuatu, ya kan? Berjalan harus melihat, memegang sesuatu butuh melihat, kan gitu kan? Membaca butuh melihat. Maka tatkala meletakkan kematian di pelupuk mata, maksudnya apa? Melihat sesuatu dengan kacamata kematian. Ya. Maka tatkala antum ingin melakukan sesuatu, antum ingat, oh iya kita akan mati nih. Kalau kita akan mati, kira-kira gimana? Maka pada saat kita mau makan, pikir-pikir makannya. Saat kita mau bepergian, pikir-pikir kita mau bepergian. Contoh, ada teman ngajakin, jalan-jalan yuk, kemana? Jalan-jalan ke Dubai. Apa? Ya sekali-sekali lah kita happy-happy. Di sana banyak sekali tempat-tempat untuk happy-happy. Kita letakkan kematian di pelupuk mata kita. Kita pikirkan, kalau tiba-tiba nyawa saya dicabut, ketika saya sedang happy-happy di jalan yang tidak benar, gimana? Ya Allah, akhirnya apa? Urung niatnya. Kan gitu kan? Maka kalau diletakkan di pelupuk matanya, maka dia akan senantiasa memfilter dari kegiatannya. Maka letakkanlah kematian itu di pelupuk mata. Allahu Akbar. Antum mau mengeluarkan harta antum, mau beli sesuatu, maka pikirkan, oh iya kematian. Maka jalannya akhirnya apa? Berinfak, membantu keluarga yang susah, ya, membantu dakwah, itu yang dilakukan. Ya. Tapi kalau tidak difilter dengan kematian, maka manusia itu akan melakukan sesuka-sukanya. Ya. Dan kata Nabi SAW, sifat yang kedua, mempersiapkannya. Karena saking seringnya mengingat kematian, ya, maka dia mempersiapkan segala sesuatunya. Allahu Akbar. Ya. Maka kita siapkan, Pak, perjalanan kita ini masih panjang. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhum ketika keluar rumahnya, Pak. Ketemu anak-anak kecil, Pak, lagi main. Maka dia katakan, doakan pamanmu ini. Doakan pamanmu ini. Sungguh perjalananku masih sangat jauh, sementara bekalku sedikit, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal Abu Hurairah itu yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat beliau tidak kepedean, Pak. Ya, tidak kepedean. Kita kadang-kadang merasa tenang-tenang saja. Jangan, persiapkan, wahai saudaraku. Kalau saja kita mau pergi, Bapak yang pernah haji, pernah umroh, mungkin hajian lah, rata-rata orang hajian 40 hari ya, lama ya, sampai ada yang 2 bulan ya dari Indonesia. Karena nunggu ngantri ya, berangkat dan pulangnya. Pertanyaan saya, yang Bapak siapkan seperti apa? Masya Allah, sampai rendang tuh masuk tuh. Masuk koper tuh rendang tuh. Kan gitu kan, teri. Masuk tuh teri tuh. Gitu kan. Kenapa? Kepersiapan. Nanti kalau kepengen makan Indonesia gimana nih? Bawa teri deh. Bawa inilah, bawa itulah. Kan gitu ya. Bawa kaos kaki deh yang ini lebih takutnya dingin nanti tidur. Bawa ini, bawa itu. Banyak sekali bawaannya. Dia mempersiapkan dirinya. Sementara kita akan pulang ke negeri akhirat yang di padang mahsyar saja 50.000 tahun, wahai saudaraku. 50.000 tahun. Ya, kalau antum di sini ada yang usianya 70, 80, ya, mungkin ada yang 70 ya sudah di sini. Coba tanya, capek nggak udah 70 tahun jalan? Capek udah. Gimana? 50.000 tahun, wahai saudaraku. Dengan kondisi matahari didekatkan 1 mil. Pikirkan baik-baik. Ya, persiapkan ya kematian kita. Baik. Kematian adalah sebuah kepastian. Pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita. Ya. Kata Allah Jalla wa Ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kata Allah Tabaraka wa taala, tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti, Pak. Allahu Akbar. Untuk bayangkan, pasti akan merasakan kematian. Semuanya. Bahkan nanti di yaumil qiyamah,
Ya, ketika semua sudah mati, Pak, bayangkan tinggal malaikat-malaikat. Bahkan ketika Allah memerintahkan kepada malakul maut, cabut nyawanya Jibril wa Mikail. Antum bayangkan. Apa kata malakul maut? Ya Rabb, wa Jibril wa Mikail. Jibril juga, Mikail juga. Allahu Akbar. Penghulunya para malaikat, Pak. Sementara malaikat Mikail itu yang memberikan tuh kehidupan tuh, yang ya, nurunin hujan, ya, pertumbuhan dan seterusnya, yang mengatur itu. Artinya nggak akan ada lagi yang ngatur. Suruh cabut, cabut kata Allah. Hari ini semua minta cabut. Terakhir malakul maut pun dicabut nyawanya sama Allah Jalla wa'ala. Kata Allah Jalla wa'ala, engkaulah yang telah ya mencabut jiwa-jiwa makhlukku, dan hari ini kamu yang aku cabut. Maka dicabutlah nyawanya malakul maut. Kata Nabi SAW, seandainya seluruh penduduk langit dan bumi hidup nih, lalu mendengar teriakannya malakul maut ketika dicabut nyawanya, demi Allah semuanya binasa. Allahu Akbar. Bayangkan. Ya. Maka setelah itu semua sudah habis. Maka Allah berseru, kata periwayat, yakni selama 40. Cuman aku lupa, apakah 40 tahun kata Nabi, apakah 40 hari, wallahu a'lam. Ya, namun kita tidak perlu mentakwilnya. Kita cukup imani. Allah berseru, mana itu yang dulu disembah? Apakah ada Rob selain aku? Apakah ada raja selain aku? Ternyata enggak ada. Ternyata hanya akulah Al-Malik. Ternyata hanya akulah Rob. Ternyata yang disembah-sembah dulu itu enggak ada. Allahu Akbar. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkannya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan tuh pahala balasan untukmu. Jadi balasan itu sempurnanya di mana, Pak? Di hari kiamat. Makanya ada hari kiamat karena untuk menyempurnakan balasan. Maka yakini itu akan ada balasan. Ya, makanya lihatlah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, tidaklah engkau melakukan suatu perkara yang kecil seperti biji sawi, seperti dzarrah, ya, yang mungkin berada di muka bumi ini atau di langit, kecuali itu akan mendatangkan balasan. Lihat, antum nih hari ini ada seseorang, dia dengan sengaja dia melihat sesuatu yang haram, matanya berkhianat melihat sesuatu yang haram, nggak ada yang tahu, Pak. Temannya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, dia menganggap biasa-biasa saja. Demi Allah dia telah salah sangka. Pada hari kiamat dia akan melihat apa yang dia berkhianat dengan matanya itu. Yang dia anggap itu nggak akan mendatangkan balasan, demi Allah sempurna pada hari itu. Akan tampak semuanya. Ya. Kemudian kata Allah Jalla wa'ala, faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan, itulah keberuntungan. Jadi Pak, visi misi kita itu mumpung ini di Ramadan, kuatkan kembali. Jauhkan dari neraka, bisa masuk ke dalam surga. Kita semua punya potensi terhadap dua perkara itu. Maka setiap apa yang menuju kepada neraka, tutup pintunya, Pak. Tutup, sabar. Kalau Bapak baca Al-Quran Pak dari awal sampai akhir, kesimpulannya salah satunya tuh Pak, Allah tuh ingin mengatakan begini Pak kepada kita. Seolah-olah ya Pak ya, Allah ingin mengatakan gini, wahai hambaku, sabar. Ikuti petunjukku, ikuti Rasulku, taat. Hidupmu cuma sebentar di dunia, dan nanti di akhirat aku ganjar dengan balasan yang gak pernah terlihat oleh mata kalian, tidak pernah terdengar oleh telinga kalian, tidak pernah bahkan terdetik di hati kalian. Sabar. Allah tahu. Nih, antum ikhwan, suka wanita kan? Suka perempuan kan? Allah tahu.
Sabar kata Allah. Di dunia sedikit. Allah berikan nanti bidadari itu. Ada yang bahkan diberikan 100 bidadari. Allahu Akbar. Suka kan wanita cantik kan? Suka kita pasti. Tapi kata Allah apa? Sabar. Ibu-ibu suka harta. Sabar, cari yang halal. Salah satu untuk tempat makannya saja itu semua dari emas. Allahu Akbar. Dari emas. Sabar. Bukan ini lagi, bukan Chanel, bukan apa lagi, Louis Vuitton, nggak main itu, nggak level buat penduduk surga tuh, ya. Itu brand-brandnya sudah lebih baik lagi. Sabar. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu Pak, selain lebih baik, sifatnya kekal. Kalau dunia itu Pak, makanya disebutkan sifatnya apa? Mata. Nanti di sini disebutkan. Kata Allah tabaraka wa taala, mata. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kenapa dikatakan mata? Mata itu artinya apa? Kesenangan yang ada expirednya gitu loh. Ada expirednya. Bapak makan nih contohnya. Ini wajah-wajahnya kan wajah-wajah pagi sore, ini kan siang malam ya. Saya lihat kan gitu ya. Tunjang dan teman-temannya kan gitu. Tapi seenak-enaknya Tunjang Pak. Berapa banyak antum bisa makan? Pertanyaan Anda. Ya kan? Terus Tunjang yang dimasak di hari ini, baru kita makan 3 hari lagi, enak gak? Kan udah gak terlalu enak Pak, turun tuh derajatnya tuh. Ya, belum lagi kalau ngantri makannya, karena restorannya penuh ngantri. Gak ada kenikmatan yang kekal, yang sempurna. Tapi di akhirat, Allahu Akbar. Antum mau makan apa itu sempurna. Dan nikmatnya sempurna. Gak ada lagi mikirin kolesterol, asam urat, dan teman-temannya. Gak ada lagi. Ya. Sekarang kan bapak-bapak usia segini nih, saya lihat habis makan diajak temannya ke restoran Padang, ya, selesai langsung ngeluarin obat. Apa tuh Pak? Obat kolesterol, biar nanti gak terlalu berefek. Kan gitu tuh kebanyakan tuh. Ya. Nanti gak ada Pak. Kulit bapak-bapak, ibu-ibu itu seperti kuku kita nih Pak. Saking licinnya, nggak ada lagi bulu. Ya? Bapak nggak perlu lagi fitness, badan sudah suspek. Masya Allah. Hah? Pengen kan punya badan atletis? Ya. Coba, nggak perlu fitness Pak, badan sudah keker. Ya, nggak ngeluarin lagi kencing, ya nggak repot. Mau minum dikit nanti pengen pipis, ribet. Nggak buang air, Allahu Akbar. Maka nikmatnya luar biasa Pak, ya, nggak pegel, ya dan seterusnya, dan diberikan kekuatan 100 laki-laki. Bayangkan, kurang apa? Ya, maka sabar, ya. Maka siapa yang mengetahui tentang perkara ini, ya, maka hari kiamat disempurnakan pahala dan balasannya, dan siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan, itulah keberuntungan. Dan kehidupan dunia itu hanya sesuatu mata, kesenangan yang ada expirednya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, ya, beliau menjelaskan tentang tafsirnya. Kata beliau, Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa seluruh makhluk itu pasti akan mati. Ya, dan seluruh makhluk akan mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka perbuat. Ya. Dan semua apa yang ada di bumi ini pasti akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Ya. Yakni semua yang ada di bumi itu akan binasa, ya. Dan yang tetap kekal itu hanya wajah Rabb kita, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, hanya wajah Rabb kita, wajah zat Rabb kita yang memiliki kebesaran dan memiliki kemuliaan. Itu yang kekal. Adapun yang lain akan binasa. Semua akan binasa. Baik, saudaraku sekalian. Manusia ingin sekali umurnya panjang. Tapi itu semua hanyalah angan-angan. Karena sungguh maut pasti menjemput kita dan takdir dari umur kita telah ditulis dan pena telah
diangkat dan tinta telah kering. Maka jangan berangan-angan. Ya. Maka orang yang sukses dan orang yang cerdas, orang yang tidak suka berangan-angan, tapi orang yang suka yakni melakukan persiapan. Ya. Maka jangan berangan-angan, saya pengen gini, saya pengen itu, saya pengen umur saya panjang, ya. Ya. Makanya Anda juga sering ingatkan, nggak usah ikut-ikutan tasyabuh seperti orang-orang kafir yang suka merayakan ulang tahun. Orang yang melakukan perayaan ulang tahun itu akalnya kurang, Bapak Ibu. Saya kasih tahu, akalnya kurang. Kenapa? Hakikatnya umurnya nambah atau kurang? Kurang. Terus kenapa cengar-cengir? Malakul maut dalam sebuah riwayat melihat wajah kita, nengok wajah kita lebih dari 70 kali per hari. Dan ketika kita sedang cengar-cengir, Bapak Ibu, kata malakul maut, bagaimana mungkin anak Adam ini ya dalam keadaan demikian, sementara aku hanya tinggal menunggu perintah Robku untuk mencabut nyawanya. Ya. Maka jangan, orang yang cerdas dia akan berpikir sesuai dengan fakta. Faktanya umur kita berkurang. Jangan tertipu. Kok malah merayakan? Ya. Harusnya kita justru hari demi hari kita harus semakin antisipasi tentang kematian kita, bukan merayakan. Ya. Dan tidak pernah dilakukan oleh para ulama. Ya. Maka hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lihat Pak, ketika kita ingat mati orang yang cerdas. Ketika Nabi SAW dulu ketika dakwah banyak disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Allah dalam surat Az-Zumar? Surat Az-Zumar Pak, ayat ke-30. Kata Allah, innaka mayitun wa innahum mayitun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh kamu akan mati dan mereka pun akan mati. Itu jawabannya Pak. Tenang. Mereka akan mati, kita pun akan mati. Semua akan ada balasannya. Itu maksudnya. Udah. Dan apa yang kita perselisihkan nanti akan Allah tabaraka wa ta'ala sidangkan kepada kita semua. Ya. Mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ya. Maka kita nggak perlu menghabiskan waktu kita untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Pak. Ya. Taib. Lihat, ada sebuah riwayat ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani ya, dengan sanad yang sahih ya, maka ini merupakan nasihat yang sangat mulia ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Nabi SAW, Ja'a Jibril mendatangiku ya. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka ketika itu Jibril mengatakan, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Allahu akbar. Lihat Pak, ini kondisinya Pak, kalau tidak salah saya ini kondisinya Nabi SAW ini sedang main sama cucu-cucunya, sedang main sama Hasan Husain. Bapak-bapak yang udah usia ya, itu kenikmatan yang paling besar melihat anak cucu, benar Pak? Apalagi bisa kumpul sama anak cucu. Bermain, melihat wajah anak kita, melihat wajah cucu kita, nikmatnya luar biasa. Betul ya Pak ya? Maka tatkala itu kata Nabi, ya kata Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu dan engkau pasti akan mati. Allahu akbar. Nabi SAW orang yang siangnya malamnya mendakwahkan agama Allah, yang sholat malamnya sampai kakinya bengkak, diingatkan oleh Jibril, hiduplah sesukamu, kamu pasti akan mati. Allahu akbar. Aina nahnu, kita di mana wahai saudaraku? Ya. Lalu Jibril menjelaskan kembali. Kata Nabi SAW, Jibril mengatakan, wa'mal ma syi'ta, dan beramallah sesukamu wahai Muhammad, fa innaka majziyun bih, dan engkau akan mendapatkan balasannya.
Silakan kau beramal. Lalu Jibril mengatakan lagi, wa ahbib man syi'ta, dan cintai itu apa yang kamu ingin cintai. Kita ini dalam hidup Pak, kita cinta sama keluarga kita, kita cinta, boleh silakan. Kita cinta sama kendaraan kita, bahkan kita cinta dengan rumah kita, silakan. Fa innaka mawariquhu, dan engkau pasti akan berpisah dengannya. Allahu Akbar. Perhatikan Pak, kita akan berpisah dengan itu. Maka lihat orang-orang yang cerdas diingatkan dengan kematian dan ingat dengan hari itu. Demi Allah, semakin banyak antum, ini rumusnya Pak, semakin banyak antum mengambil kenikmatan di dunia, pada hari kematian semakin sedih. Akan semakin banyak air mata yang akan menetes. Ya. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk zuhud terhadap dunia. Tidak berlebih-lebihan terhadap perkara dunia. Karena yang berlebih-lebihan terhadap perkara dunia, dia akan menyiksa dirinya. Ya, pada hari dia akan berpisah dengan dunia. Ya. Maka perhatikan Nabi SAW diperintahkan atau dikatakan kepada Nabi SAW, cintai apa yang kau cintai dan engkau pasti akan berpisah dengannya. Ya. Maka dijelaskan oleh Jibril alaihissalam, ternyata apa? Wa'lamu, maka ilmuilah ya Muhammad, ketahuilah, dan ini juga nasihat untuk kita umatnya. Apa itu? Ansaraful mu'minin qiyamuhul bil lail. Kata Jibril alaihissalam, ketahuilah orang mukmin yang mulia, yakni orang-orang yang cerdas, yakni orang-orang yang memelihara sholat malam. Sholat malam, ya. Maka disuruh sholat malam. Wa izzuhus tiqnawuhu anin nas, dan hal ini kata Jibril yang paling banyak ditinggalkan oleh manusia. Kenapa Pak sholat malam Pak? Sholat malam itu Pak, Bapak tahu esensi dari sholat malam itu, yakni seseorang berdua-duaan dengan Allah. Itu intinya salat malam. Dia terbiasa dengan berdua-duaannya dengan Allah. Ketika manusia tidur, bahkan anak kita kadang-kadang tidur. Ya, kalau istri kita sholat, maka hendaknya seseorang sholatnya kalau bisa cari tempat yang tersembunyi Pak, yang tersendiri, agar dia lebih khusyuk. Ya. Makanya sholat malam tidak disyariatkan untuk berjamaah. Yang berjamaah itu hanya sholat tarawih. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun sholat tahajud bersendirian. Suami sholat sendiri, istri sholat sendiri. Kenapa? Karena kita di situ ingin berdua-duaan dengan Allah. Dan orang yang sudah terbiasa berdua-duaan dengan Allah Pak, demi Allah, ketika di alam kubur dia tidak akan pernah merasa dirinya khawatir, karena dia terbiasa berdua-duaan dengan Allah ketika dia bersendirian di malam yang tidak ada manusia. Allahu Akbar. Ya. Maka kita di situ membiasakan Pak, kita ngadu sama Allah, nangis kita, minta pertolongan kepada Allah, khususnya dalam perkara agama kita, agar kita istiqomah di atas yakni agama yang mulia ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka inilah ya orang-orang yang bisa selamat menjadi orang-orang yang cerdas, yakni orang-orang yang menghidupkan sholat malam. Ya. Karena mereka yakni orang-orang yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Dan rumusnya Pak, siapa yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan lapangnya dia, karena ketika kita sholat bisa melakukan sholat malam itu dalam keadaan lapang, ada waktu, ya, kemudian kita punya tempat dan seterusnya, maka Allah akan mengingat kita tatkala kita sempit, tatkala hari-hari kita menangis, tatkala hari-hari kita tersudut, Allah akan ingat kita itu. Jadi kalau mau diingat Allah ketika kita susah Pak, ketika air mata kita berlinang, ketika kita melihat kesedihan yang luar biasa, pengen kita ditolong oleh Allah, biasakan mengingat Allah ketika lapang.
dan itu sebaik-baiknya ketika sholat malam. Makanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun sedang safar. Nabi tetap sholat malam. Ya. Maka penting. Nah, kita di bulan Ramadan ini, Pak, kita ada qiyamul lail, sholat tarawih setidaknya. Jangan ditinggalkan, jangan bermudah-mudah. Sholat tarawih. Ya, sampai imam selesai, jangan pulang. Ya, belum witir udah pulang. Jangan, sholat sampai selesai. Karena baginya dicatat, ya, seperti sholat semalam suntuk. Nanti malam bangun lagi kalau mau lanjut sholat qiyamul lail, ini sholat tahajud, tafadhol, silahkan. Tapi tidak perlu witir. Karena kata Nabi, la witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Maka sholat malam, wahai saudaraku. Ya. Baik. Maka orang-orang yang cerdas, yakni orang-orang yang tadi berusaha untuk mempersiapkan dirinya kepada kematian. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan menzalimi seorang pun, tidak akan pernah menzalimi. Namun justru manusialah yang paling banyak melakukan kezaliman atas dirinya. Ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk beramal. Ya. Berusaha untuk berbuat kebaikan. Ya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memasangkan timbangan pada hari kiamat. Dipasangkan timbangan. Maka tidak akan dirugikan seorang pun sedikit pun. Seberat dzarrah pun tidak. Semua akan ditimbang dengan timbangan yang adil. Ya. Dan orang-orang yang beriman, Pak, ya, dan beramal salih, gak akan pernah khawatir. Tidak akan pernah khawatir karena mereka akan disempurnakan semuanya. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulmu wala hadmu." Lihat, kata Allah Jalla wa Ala, siapa yang mengerjakan amal-amal salih sedangkan dia dalam keadaan beriman. Makanya lihat, kalau orang beramal soleh wajib dia beriman. Maka tidak ada kekhawatiran atasnya. Kenapa? Karena tidak akan ada khawatir perlakuan yang tidak adil dan tidak pula sesuatu yang mengurangi haknya. Tidak akan. Semua akan sempurna. Ya. Dan tentunya, ya, orang yang sukses, orang yang cerdas tadi akan mendapatkan kemenangan, dan kemenangan yang sejati masuk ke dalam surga, bukan kemenangan di dunia, Pak. Bukan kemenangan di dunia yang hanya beberapa waktu, tidak, tapi kemenangan yang kekal abadi, ya. Baik, lihat, ya, nasihat lagi dari Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhuluna al-jannata falta'tihi faniyatuhu." Ya, di potongan yang pertama kata Nabi SAW, siapa yang ingin dirinya selamat dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya dia mendatangi tujuannya. Ya, hendaknya dia mendatangi tujuannya. Ya. Apa itu tujuannya? Wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaih. Lihat, kata Nabi SAW, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kita makin akhir zaman nih, Pak, banyak orang gak percaya hari akhir, Pak. Percaya deh. Mereka ragu itu di hatinya ada hari akhir. Tapi hendaknya kalau orang itu ingin dibebaskan dari neraka dan masuk ke dalam surga, apa jalannya? Dia mendatangi tujuannya. Beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu datang kepada orang lain yang senang yang akan hal tersebut. Artinya, Pak, dia berusaha mendekat dengan komunitas orang-orang yang beriman, yang senantiasa mempersiapkan, yakni hari akhirat. Ya, makanya teman itu penting, Pak. Ini di bulan Ramadan, Pak, salah satu
tips kalau mau sukses, cari teman yang solih. Ya, harus punya teman yang solih. Kita mau tarawih, kadang-kadang sudah mulai letoy, sudah mulai lemah. Ada teman, ayo kita tarawih. Sehingga langsung semangat lagi. Kadang-kadang teman yang ngajak kita ke kajian, ada kajian, datang ke sana. Teman, almar'u ala dini khalil. Ya, agama seseorang berada di atas agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa kita berteman di akhir zaman ini, Pak. Siapa yang mau menjadi orang yang cerdas, yakni orang-orang yang memilih temannya. Bukankah Nabi SAW berteman dengan Abu Bakar? Bukankah Musa alaihissalam berteman dengan Harun? Ya. Maka lihat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berada di top level, itu temannya juga berada di top level. Ya. Maka cari teman-teman yang baik. Teman-teman yang ridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan pelajaran yang perlu kita ambil, Pak. Orang yang cerdas itu senantiasa meyakini dunia ini rendah. Nah, ini orang yang cerdas, Pak. Dunia itu kecil. Dunia itu rendah. Yang besar itu apa? Akhirat. Itu yang harus ditanamkan. Karena selama dia masih belum menanamkan perkara tersebut, maka dia akan tergoda dengan dunia begitu mudahnya. Proposal datang 1, 2, 3, akhirnya dia terima. Oh ya udahlah. Padahal kita telah melihat orang-orang sebelum kita yang telah wafat, Pak. Kan saya sering ungkapkan ya Pak ya, Bapak dekat Pondok Kelapa ini ada TPU ya Pak ya. Sering-seringlah berziarah kubur, Pak. Ziarah kubur tuh nggak harus ziarah kubur kepada orang yang kita kenal, Pak. Ya, ziarah kubur kepada kaum muslimin. Berikan salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar, ya ahlal kubur, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun. Nassallallahu walakumul afiyah. Berikan salam. Dan ingat, Pak, kematian. Dan apa, Pak? Yang ada di kuburan itu, Pak? Ada orang-orang dulu itu mereka lebih gagah dari kita, Pak. Lebih tampan dari kita, lebih kuat dari kita, lebih kaya dari kita, lebih tinggi kedudukan sosialnya daripada kita, dan mereka telah berakhir. Allahu Akbar. Ingat itu. Maka kalau kita sudah paham itu, dunia kecil, Pak. Dunia kecil. Dan kalau kita sedang safar, Bapak naik pesawat ya Pak ya, pas take off tuh, kita lihat dari jendela, ya, mobil-mobil udah kelihatan tuh yang mobilnya mewah sama enggak kelihatan. Kan enggak kan Pak, kan cuma kayak gentong-gentong aja kan dari atas kan. Iya, sadar enggak kita? Dunia tuh kecil. Allah berikan kepada penghuni surga yang paling terakhir, kata Nabi SAW, dunia dan seisinya ditambah 10 kali lipatnya. Artinya 11 kali dunia Pak. Yang saat ini nih. Antum aja kalau punya satu komplek Pondok Kelapa mungkin sudah senangnya minta ampun. Ini bukan satu komplek ya akhi. Allah berikan kepada kita yakni dunia dan seisinya ditambah 10 kali lipatnya. Itu yang paling rendah Pak surganya. Allahu Akbar. Maka kalau orang yang betul-betul mengimani dan keimanan yang benar, dunia itu tampak kecil. Ya sudah. Kalau kita kadang-kadang dizolimi, kita sudah berusaha untuk mencari keadilan gak dapat, sabar Pak, udah. Dunia kecil kok, nanti Allah kasih akhirat kok, udah. Santai aja. Ya, kita gak bisa beli rumah megah, santai aja, biasa aja. Nabi makanya rumahnya cuma sekitar 5x4, biasa aja Nabi. Ya, kalau kita kan hari ini bilang, wah berapa Ustaz, rumahnya 5x4, tipe studio. Ya kan, 4L dong Ustaz, apa? Lo lagi, kan ketemu terus tuh jadinya kan. Tapi enggak, Nabi biasa. Bahkan Nabi mau sujud harus menekuk kaki ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lihat, Nabi rumahnya kecil Pak, biasa. Makanya ketika Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi SAW melihat Nabi ada bekas di punggungnya dari tempat tidurnya yang sangat kasarnya. Lalu kata Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau ini Rasulullah, utusan Allah, dan kami melihat itu pembesar-pembesar orang-orang kafir hidupnya layak. Izinkan, maksudnya kami banguninlah rumah yang bagus gitu ya. Kalau ustadz sekarang ditawarin gitu kan mau ya Pak ya. Oh iya jamaah kalau mau bangunin boleh gitu. Apa kata Nabi SAW?
Ya Ibnul Khattab. Lihat Pak, orang Arab kalau sudah nggak suka terhadap satu perkara, dia manggil nama bapaknya. Ya Ibnul Khattab, wahai anaknya Khattab. Apakah telah datang keraguanmu terhadap agama ini? Apa kamu nggak ridho buat mereka itu cuma sedikit, sementara kita nanti di akhirat? Allahu Akbar. Nabi sadarkan tuh Umar. Kamu lihat aku begini kenapa emang? Kan masalah. Ya kan? Apa kamu ragu? Karena kita sebagian kadang-kadang apa? Kalau ngeliat orangnya kaya, banyak uangnya, oh ini nih orang yang disayang Allah. Enggak. Nabi pernah 3 bulan berturut-turut, kata ibunda kita, hanya makan tamar, kurma keras. Kalau antum kan wajah-wajah sukari semua nih. Nabi itu tamar, kurma keras Pak. Sama beberapa teguk air. Berapa sering Nabi datang ke rumah pulang, ada makanan nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Kalau gitu aku puasa saja. Lihat. Tapi Nabi sudah tahu dunia itu kecil, akhirat itu yang besar. Ya. Maka orang yang cerdas itu selalu motivasinya akhirat. Ya. Maka kecilkan dunia, Pak. Ya. Kecilkan dunia. Karena orang-orang kafir itu hidupnya hanya ingin di dunia. Allah tabarak wa ta'ala firmankan, bal tu'thirunal hayata dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau Bapak buka tafsirnya, kata para ulama dijelaskan di sini, dan orang-orang kafir yakni mereka memilih kehidupan dunia. Makanya mereka dunianya terus harus dikejar. Ya, harus dikejar, ya. Sedangkan kehidupan akhirat itu kata Allah lebih baik dan lebih kekal, ya. Maka orang yang cerdas, Pak. Makanya nanti nih, Pak, dalam satu ayat, cuman Anda lupa ya, kalau nggak salah dalam surah Al-Ahzab atau di surah Al-Furqan ya, itu ada dialog ya, nanti orang-orang mukmin yang dahulu di dunia ini Pak, suka dipicingkan matanya Pak. Jadi gini, kalau orang mukmin tuh lewat, dipicingkin matanya, itu orang-orang bodoh tuh, lihat tuh, ya cuman gitu aja ya, hidupnya kayak gitu-gitu tuh, ya kasihan ya gitu. Ketika nanti di akhirat Pak, kebalik Pak. Kata Allah, dan orang-orang yang dulu dipicingkan matanya, mereka mengatakan, bukankah janji Allah itu benar? Itu ucapan yang cukup buat saya. Bukankah janji Allah itu benar, yang dahulu kalian memicingkan mata kepada kami, kan gitu ya? Menganggap kami rendah, menganggap kami orang-orang bodoh. Hari ini bukankah janji Allah benar, dan engkau mendapati apa yang telah Allah janjikan? Ketipu sama dunia, Pak. Kan hari ini gitu, orang-orang kafir bangga kan, anak saya di Amerika, yang satu di Jerman, seolah-olah itulah kebanggaan mereka. Nanti kita lihat, ya, nanti akan kita lihat siapa yang orang-orang yang cerdas sesungguhnya. Dan Nabi SAW tadi telah mengatakan kepada kita, orang yang cerdas, orang yang senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan kematian. Ya. Baik. Anda rasa mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, tentunya tidak bisa Anda bacakan seluruh ya keterangan dari para ulama ya, dari hadis-hadis Nabi SAW ya tentang bagaimana orang-orang yang cerdas, tapi tentunya kita telah mendapatkan intisari ya, bagaimana sifat orang-orang mukmin yang cerdas, senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan kematian ya. Baik, kalau ada pertanyaan tafadhol. Ya, Bapak dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita membaca Al-Quran, jadi pada saat kita baca Al-Quran itu apakah kita baca tasawuf dan bismillah atau tasawuf aja Ustaz? Dan selanjutnya setelah selesai baca Al-Quran itu, apakah kita yang umum itu baca Shadaqallahul Azim? Baik, ya bagus ya. Bapak dulu mau biar saya ingat-ingat nanti. Yang kedua, saya berteman sama Pak Ustadz, saya dapat ilmu. Kalau saya berteman dengan Netanyahu, saya dapat pembunuh Pak Ustadz. Inggris, Prancis, Jerman tidak percaya. Aneh teman bin ajaib. Orang saya percaya Pak Ustadz, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya jawab dulu dari yang pertama ya. Maka
Yang pertama Pak, jawabannya kalau kita membaca Al-Quran, ya baca apa Pak? Ya, maka penjelasan secara umum dulu ya. Bapak buka surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 98. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Ya, kata Allah tabaraka wa taala, dan jika kamu ingin membaca Al-Quran, maka hendaknya engkau berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan. Ya Pak ya, menandakan bahwa secara umum kalau kita membaca Al-Quran membaca ta'awudz. Adapun bismillah, maka bismillah ini Pak dijadikan oleh para ulama ya ini pembeda antara satu surah dengan surah yang lain. Misalkan Bapak mau berpindah ya, kecuali nanti dalam surat Bara'ah, dalam surah At-Taubah. Karena apa? Karena dalam tafsir surat At-Taubah itu di satu paketkan dengan surat An-Nahl, surat Al-Anfal ya, dengan surah Al-Anfal surat ke-8. Maka karena digabungkan seolah-olah satu paket, makanya kenapa langsung dilanjut? Karena ceritanya itu tentang ya ini fikih peperangan, Pak. Jadi At-Taubah itu fikihnya jihad, ya Pak ya. Kemudian di surah Al-Anfal sebelumnya itu fikih tentang harta rampasan perang. Makanya orang-orang yang suka teriak-teriak ingin perang, ya bagus jihad, tapi jihad yang syar'i, ya bukan jihad konyol ya Pak ya. Orang-orang yang bom bunuh diri itu bukan jihad Pak. Ya, jihad itu harus di atas aturan, yakni sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya antum harus hatam dulu tuh surat ke-8 dan 9, ya harus betul-betul paham dulu ya kedua surah itu. Makanya tadi baca ta'awudz ya Pak ya. Adapun bismillah itu untuk membedakan antara satu surah dengan surah yang lain. Ya, maka kalau seorang ingin membaca Al-Qur'an, maka dia membaca ta'awudz, ya, membaca ta'awudz. Jadi bukan membaca bismillah, kecuali membedakan antara satu surah dengan surah lainnya atau di awal surahnya, kan gitu. Misalkan dia mau baca surah Al-Baqarah di awal, maka dia setelah ta'awudz dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ya. Nah, itu boleh ya, tapi kalau dia baca di tengah-tengah maka tidak perlu membaca bismillah ya, tapi dia membaca ta'awudz. Dan ta'awudz ini Pak, ini termasuk yakni isti'anah, seseorang juga meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, menandakan bahwa seseorang pun ingin melakukan suatu kebaikan seperti membaca Al-Quran itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Berapa banyak orang baca Quran akhirnya karena dia tidak dengan niat yang baik dan tidak minta perlindungan dari Allah, bukankah dia akan tersesat? Ya, orang-orang Khawarij contohnya yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka kata Nabi, mereka membaca Al-Quran. Bahkan kalian akan kagum dengan bacaan mereka segitu seringnya baca Al-Quran. Tapi kata Nabi baca Qurannya cuma sampai sini nih. Nggak melewati kerokan mereka, artinya nggak masuk ke hati mereka. Bacanya cuma di sini. Apa yang terjadi? Sesat Pak. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan orang-orang yang melakukan bom sana bom sini itu juga ciri-ciri Khawarij. Mereka bermudah-mudah untuk melakukan perkara yang dilarang justru oleh agama kita. Ya. Kemudian tadi, setelah selesai membaca Al-Quran, apakah ada bacaan Shadaqallahul Azim? Maka yang sunnah ya dan diajarkan oleh para ulama ahlu sunnah, saya sampai saat ini belum menemukan Nabi SAW pernah membaca Shadaqallahul Azim setelah beliau membaca Al-Quran. Begitu pula Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad, tidak ada dasarnya ya. Maka itu ya sesuatu yang di belakangan hari yakni adanya penambahan. Namun kita boleh mengucapkan Shadaqallahul Azim ketika kita misalkan menyampaikan sebuah hujjah. Lalu kita katakan Shadaqallahul Azim, ya, maka maha benar apa yang Allah firmankan. Tapi bukan menandakan akhir dari sebuah bacaan Al-Quran. Apa yang dibaca? Ya, salah satunya yang terbaik kata para ulama, bisa kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Karena orang yang sedang membaca Al-Quran seperti orang yang bermajelis. Maka tatkala dalam bermajelis mungkin ada kekurangan ini itu, bacaannya kurang ya, salah-salah dan seterusnya. Wajar, namanya manusia. Maka ketika dia menutupnya dengan itu,
maka Allah akan hapuskan kesalahannya, ya. Adapun makna tadi yang pertama, ucapan shadaqallahul azim, pengkhabaran bahwa seolah-olah ucapan Allah ini maha benar, kita nggak perlu pengakuan karena memang Al-Quran itu sudah benar, Al-Quran itu sudah sahih, ya. Maka itu yang saya ketahui, ya. Tapi kalau seandainya ada yang membenarkannya, silahkan ditanya, ya. Artinya riwayatnya, apakah Nabi SAW pernah mengucapkan demikian, ataukah ada para a'imah kita, 4 imam mazhab kita, seperti Imam Abu Hanifah, ya, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, setidaknya itu. Ya, tapi yang saya ketahui sejauh ini saya belum pernah menemukan riwayatnya, ya. Wallahu a'lam. Kemudian Bapak tadi pertanyaannya, Pak? Iya, khilafiyah. Yang pertama, oke. Khilafiyah, sampai kapan khilafiyah? Yang harus diingat, Pak, khilafiyah merupakan sunnatullah. Khilafiyah merupakan sunnatullah yang memang Allah kehendaki dengan kehendaknya sebagai ujian. Kenapa dijadikan ujian khilafiyah? Agar memperlihatkan manusia itu mau berada di atas jalan yang benar ataukah dia mengikuti yakni dzan mereka, ya. Bapak lihat tentang perkara khilafiyah, Pak, dalam surah An-Nisa di ayat ke-59. Kata Allah tabaraka taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Maka hukum asalnya seseorang disuruh taat, Pak, yakni pertama taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Dan ketika bicara ulil amri, di situ ada waw, wa ulil amri minkum, artinya mentaati pemimpin dan umara, para ulama kita, selama mereka taat kepada Allah dan Rasul. Karena kaedahnya la ta'ati li makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah. Paham ya, Pak, ya? Jadi kita mentaati pemimpin kita, mentaati ulama kita selama mereka mengikuti Allah dan Rasulnya. Lihat, kemudian baru bicara khilaf di sini, Pak. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau engkau berselisih. Nah, dan terbukti kan? Karena Allah sudah tahu kita pasti akan berselisih. Si A punya pendapat A, si B punya pendapat B, si C punya pendapat C. Gimana nih? Kata Allah tabaraka ta'ala, farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya gimana? Lihat orang yang mengatakan dengan pendapat A, kamu mana referensinya, kan gitu ya. Kalau kita kan bahasa kita sehari-hari saja ada orang mengatakan, mengklaim, ini tanahnya punya si A misalkan contohnya. Kita katakan, oh punya A, referensinya mana, buktinya, sertifikatnya coba cek. Kan gitu ya. Untuk membuktikan kan itu punya si A atau bukan, kan gitu. Ya. Kalau dua-duanya punya sertifikat, dibawa ke dicek mana yang sahih. Paham ya, Pak, ya? Makanya kenapa ada hadis sahih, ada hadis dhaif dibagi oleh para ulama, ada hadis maudhu, palsu harus dibuang. Kalau hadis dhaif, hadis sahih ketemu, mana yang diambil? Yang sahih. Ya sama kita di pengadilan dicek sertifikatnya. Oh, ternyata sertifikatnya yang asli yang ini, gitu. Yang ini palsu, atau yang ini ada kesalahan, ya, karena terjadi pendomplengan atau nama yang berbeda, maka akhirnya diambil yang sahih. Kira-kira gitu, Pak. Jadi kita kembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rasulnya, bukan qala yakil, bukan katanya, ya. Lalu Allah di sini mengatakan apa, Pak? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi yang digadaikan, Pak, adalah iman kita kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kamu nggak kembali kepada Allah dan Rasulnya, sama saja imanmu dipertanyakan kepada Allah dan hari akhirat. Jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat senantiasa mengembalikan setiap perkara kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Pak, ya. Jadi itu masalah khilafiyah itu sudah Nabi katakan umatku akan berpecah menjadi 73 firqah. Satu yang selamat kata Nabi, 72 terancam masuk neraka dulu. Maka Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Sifati kepadaku ya Rasulullah. Ya, apa kata Nabi SAW? Ma ana alaihi wa ashabi, yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Lalu Nabi SAW sambil menggaris gini, Pak. Satu garis, tangannya gini di tanah. Lalu menggaris-garis seperti tulang ikan di sampingnya.
Lalu Nabi membacakan surah Al-An'am ayat 150 sekian, 153 kalau tidak salah. Lalu Allah mengatakan, kata Nabi, qala Allah Ta'ala wa ana hadza siratal mustaqima fattabi'un. Ya kan? Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang satu ini. Nabi cuma menggaris satu, berarti jalan lurus cuma satu. Dan Nabi tadi mengatakan ma'ana wa ashabi, ini jalanku dan para sahabatku. Lalu kata Allah apa? Wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jalannya banyak, Pak. Makanya jalannya banyak, ya. Lalu kata Nabi SAW ketika itu, jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Dan kita lihat hari ini, Pak, ya, kalau kita ikut Al-Quran, ikut sunnah, satu pasti. Rujuknya gampang. Tapi kalau udah bicara yang lain, bicara bendera, bicara yang lain, pendapatnya banyak. Si fulan bilang gini, si fulan bilang gitu, si fulan bilang gini, si fulan bilang gitu. Ya, contoh sederhana nih, Pak. Contoh misalkan kita setelah sholat, ya, setelah selesai sholat, zikirnya, gimana zikirnya Nabi SAW? Ya kan? Nah, kalau kita baca kembali ke hadis Bukhari, kita balik kepada Sahih Muslim, kita kembali kepada Sahih Abu Daud, maka semua kembali kepada hadis Nabi beristighfar 3 kali. Cuma 3 kali loh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tanpa tambahan apapun, ya kan? Lalu Nabi mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta zal jalali wal ikram. Lalu Nabi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Kalau sholat biasa 1 kali, kalau maghrib dan subuh 10 kali. Setelah itu subhanallah, subhanallah. Ada 3 riwayat, Nabi terkadang 10, 10, 10, terkadang 25, 25, 25, terkadang 37, 37, 33, 33, 33. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu Nabi membaca ayatul kursi. Kan gitu. Tapi kalau antum lihat nanti pendapat, maka antum lihat ada yang versi ini, tambah itu, akan banyak. Gak satu. Ada 10 jenis mungkin lebih, mungkin ada 50 jenis. Nah, kalau ditanya, mana yang terbaik, Ustaz? Anda kembalikan kepada hadis Nabi SAW, wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuknya Nabi SAW. Ada yang berani bilang lebih baik pendapat si A, si B? Saya katakan tidak. Nabi orang yang paling bertakwa, Nabi orang yang paling alim, dan Nabi orang yang paling tahu terhadap perkara ini, perkara agama. Maka cukupkanlah dari Nabi SAW agar justru tidak membuka khilaf lagi, Pak. Ya, karena ada orang tuh kadang-kadang sudah begini, kalau Anda mau begini aja deh, akhirnya terbentuk khilaf lagi, tambah. Maka justru kenapa kita mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman Nabi SAW, agar tidak semakin banyak khilafiyah. Walaupun khilafiyah itu tadi sunnatullah, memang akan terjadi, Pak. Dan akan terus terjadi sampai hari kiamat. Jadi jangan heran, Pak. Jadi nggak usah, kok gini Ustaz, nggak usah. Kita tugasnya belajar. Dan kita, Pak, tidak perlu suka menyudutkan orang lain, menyesatkan, nggak usah. Kita belajar, amalkan. Urusan orang aja udah. Kita nggak usah sibuk. Ya, sebagian orang kadang-kadang habis belajar tahu, si fulan tuh salah, si fulan tuh sesat, nggak usah. Kita belajar amalkan. Kalau ada orang salah, ya kan, itu bisa jadi dia mungkin belum belajar, atau mungkin kita yang belum tahu. Paham ya, Pak ya? Jadi tugas kita belajar amalkan. Tidak usah menyudutkan orang lain, Pak. Jangan bersibuk ria mengkritik orang lain, nggak usah. Kritik diri kita. Itu yang lebih utama, ya, Pak ya. Terus tadi yang Bapak katakan berteman, ya tentulah Bapak harus berteman dengan orang-orang solih. Jangan berteman sama Netanyahu, tentu ya. Saya aja kalau bisa ketemu Netanyahu depan saya, Pak, ya, tentu saya akan membinasakan dia, Pak. Ya, saya pasti akan membinasakan Netanyahu, ya. Maksud saya, jangan berteman, boro-boro berteman. Kalau bisa kita harus tidak boleh memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang telah jelas membunuh kaum muslimin, ya. Ya, silakan, Pak. Ustaz, mohon maaf nanya satu lagi. Kalau misalnya kita sholat di masjid yang setelah sholat itu ada wirid atau ada bacaannya, itu sebaiknya kita gimana, Ustaz, kalau di belakangnya? Apakah kita ikut atau kita
Karena kadang-kadang juga kan ada ada Al-Fatihah segala yang sebetulnya nggak ada di situ. Nah itu baiknya gimana Ustaz? Baik ya. Setelah sholat Pak, jadi gini, yang perlu dipahami sekarang ya Pak, banyak orang tidak paham bahwa sholat dan zikirnya itu satu paket. Paham ya Pak? Maka tidak dibenarkan seseorang sebetulnya hanya sholat tetapi zikirnya lalu bikin-bikin. Tidak. Sebetulnya sholat dan zikir itu bareng. Makanya kalau kita baca kitabus sholat, ya, kitab-kitab tentang sholat yang ditulis, kita ambillah mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i, ya. Seluruh kitab-kitab sholat itu pasti menyertakan zikir setelah sholat. Jadi nggak terpisah tuh. Jadi setelah kita sholat, makanya tadi saya katakan ada zikir. Namun zikirnya Pak, ya, dan ini yang dirojihkan oleh para ulama, tidak ada zikir berjamaah. Dahulu para sahabat, para tabi'in, mereka semua berzikir setelah sholat, tapi bacanya sendiri-sendiri, ya, gitu. Dan pendapat mazhab Syafi'i bahkan di mazhab Syafi'i itu zikirnya Pak itu tidak boleh terlalu berisik, sir kata Imam Syafi'i, ya. Kenapa? Karena nggak boleh mengganggu orang yang lain. Tapi zikirnya semua sama sebetulnya, cuman sendiri. Tadi bacanya astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas. Kenapa kita nggak boleh berisik? Ada orang yang masbuk kadang-kadang Pak, masih sholat di belakang, ya, supaya tidak mengganggu orang lain, ya. Maka zikir kita masing-masing Pak, ya, tapi bukan diimami oleh satu orang, ya. Jadi cukup berzikir, kita tetap berzikir Pak. Tapi kalau Bapak berada di satu tempat, misalkan masjid itu, ya, sholatnya setelah sholat dia berzikir dengan zikir-zikir yang banyak, misalkan ya, dengan suara yang terlalu keras, Bapak cukupkan dengan zikir Bapak, setelah itu Bapak pulang, ya. Tetap zikir sendiri. Jadi setelah sholat jangan langsung jalan, ya, sampai dikatakan kan Allahumma antas salam, ini Allahumma lantas jalan, itu nggak benar, ya. Jadi yang benar setelah sholat zikir dulu Pak, zikir. Walaupun mereka berzikir, Bapak ikuti yang sesuai yang Bapak ilmui, yang Bapak ketahui, lakukan. Kenapa? Karena kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau lakukan sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya, kan? Kalau kamu nggak tahu ya nggak usah diikutin. Kalau kamu tahu, nah kan yang kita tahu, yang kita ilmui kan zikir kan sendiri. Ya udah kita zikir sendiri Pak. Astagfirullah, Allahumma antas. Selesai zikir, Bapak pulang. Sudah. Ya, tidak perlu kita berdebat, nggak usah. Santai aja. Memang seperti kita berdoa dan kita berdakwah terus, semoga kaum muslimin semakin terbuka, kaum muslimin semakin belajar dan mereka akan mengetahui. Makanya saya katakan kadang-kadang, kalau mau lihat Islam Pak, mau lihat yang tata cara Islam, makanya Bapak lihat di Mekah Madinah. Ya, itu dua kota yang dijaga oleh Allah loh Pak. Nabi SAW sampai mengatakan Dajjal aja nggak bisa masuk ke situ Pak. Dajjal aja nggak bisa masuk loh. Dengan seluruh kekuatannya nggak akan bisa masuk. Kedua kota, Mekah dan Madinah. Pondok Kelapa kira-kira nyampe nggak Dajjal? Sampai Pak, sampai nanti. Pondok Kopi kelar Pak, semua itu didatengin sama Dajjal. Dua kota yang tidak akan bisa dimasuki, Mekah dan Madinah. Karena dua kota itu dijaga oleh Allah dan Rasulnya, ya. Dan kita bisa lihat, ya, di Mekah dan Madinah. Bapak pernah umroh Pak? Pernah ya? Nah, yang pernah umroh, pernah hajian, setelah sholat gimana? Biasa ya Pak ya? Udah gitu kan? Apa mereka nggak zikir? Zikir, cuma zikirnya sendiri, ya. Jadi itulah bagaimana contoh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, ya. Terakhir ya, Pak Nanang nih terakhir nih. Masih nyambung pertanyaan Pak Bonan. Kalau di surat Al-A'raf ayat 55 kan, Al-A'raf 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Satu itu Ustaz. Terus kedua, di bulan Ramadan ini kan kita melaksanakan salat tarawih berjamaah gitu ya. Iya. Di dalam sholat tarawih itu mana atau kapan doa yang dilakukan secara berjamaah dan zahir, atau mungkin kapan doa itu dilakukan secara sendiri-sendiri dan sir gitu ya. Karena sering kita safari sholat tarawih ada setelah witir doa, dan saya dengar juga kan kita baca doa Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu, itu doa yang baik gitu ya.
Itu kapan dibacanya? Baik, ya, bagus sekali. Pertama Pak, dalam sholat, tadi seperti saya katakan, ingat sholat dan zikir itu satu paket, sudah ada zikirnya. Adapun sholat sunnah, maka tidak ditemukan ya nas yang artinya yang sharih dan sahih ya bahwa Nabi SAW setelah sholat malam misalkan, zikir apa yang Nabi dawamkan? Contoh ya, kalau antum buka kitab-kitab hadis maka tidak akan ketemu. Kenapa Pak? Karena dalam sholat sunnah, ya, pertama Pak yang harus dipahami, sholat itu adalah ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Jadi orang yang paham nih Pak makna sholat sendiri sebetulnya, dia akan paham bahwa sholat itu adalah isinya doa. Dari mulai antum baca iftitah, itu emang isinya apa? Doa. Ya, minta disucikan sebagaimana air es salju dan seterusnya. Itu minta tuh kepada Allah. Ya. Jadi isinya doa dari mulai iftitah sampai nanti di penghujung sebelum salam, bukankah kita disunahkan minta perlindungan terhadap 4 perkara? Lagi-lagi itu doa. Dan ketika doa yang paling baik ketika sholat kapan Pak? Ketika sujud. Kata Nabi SAW, perbanyaklah ad-du'a ketika engkau sujud, karena sungguh sedekat-dekatnya hamba dan sang Khalik ketika sujud. Maka setelah membaca subhana rabbiyal a'la misalkan, atau subuhun kudus rabbunal walal malaikatu warruh, ya tergantung kita mau pakai yang mana zikirnya. Setelah itu perbanyak doa. Boleh bahasa Indonesia nggak Ustadz? Boleh, kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, yang tidak boleh mengganti bacaan sholat. Itu harus pakai bahasa Arab. Tapi berdoa, karena kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan ketika Nabi memerintahkan perbanyaklah berdoa ketika sujud, dan Allah telah menciptakan manusia bukan hanya orang Arab, juga banyak orang ajam selain orang Arab, dan mereka tidak bisa berbahasa Arab. Maka boleh seseorang itu berdoa meminta hajatnya kepada Allah setelah berzikir dari zikir bacaan sholat dalam sujudnya. Maka minta Pak, ya Allah, misalkan kita ingat saudara kita, ingat wajah adik kita, ya Allah tolong adikku ya Allah, ya Allah tolong kakakku ya Allah, mudahkan keponakanku ya Allah. Boleh minta kepada Allah. Jadi perbanyak berdoa ketika sujud. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya ingin ingatkan, kita ini beribadah bukan ritualisme. Ya, kebanyakan orang setelah itu lalu bikin ya, tadi membaca doa, yang penting selesai udah amin. Ya, bukan Pak. Kita ketika berdoa itu betul-betul tadarru, ya, merendahkan diri kita. Ya, tadi dikatakan bahwa berdoa dengan Rabbmu dengan rendah hati, dengan suara yang lembut. Ya, dengan suara yang lembut, ya. Namun yang perlu Anda ingatkan juga, setelah kita sholat tarawih misalkan, ada orang, saya ingin berdoa lagi kepada Allah. Boleh nggak? Boleh. Tapi lagi-lagi tadi saya katakan, berdoa itu setiap orang punya hajat masing-masing. Ya, maka saya belum menemukan, tadi saya katakan, saya belum pernah menemukan dari ulama-ulama ya terdahulu yang mereka itu berdoanya dipimpin. Ya, karena doa ini personal, Pak. Doa ini sifatnya personal, ya. Setiap orang punya hajat beda-beda. Si A punya hajat, si B punya hajat, si C punya hajat berbeda. Maka hendaknya dia berdoa langsung kepada Allah dengan dirinya. Ya. Adapun doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka perlu diingat, doa ini doa yang sangat bagus, dan doa ini dilazimi ya berdoa yakni tatkala di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Boleh kita berdoa selain daripada 10 malam? Boleh. Ya, boleh. Tapi yang dilazimi, yang paling dibaca paling banyak doa ini ketika di 10 malam terakhir. Apakah ketika selesai sholat tarawih? Kalau dikatakan demikian, tidak. Tapi untuk menghidupkan dalam malam itu, Pak. Karena Aisyah, ini hadisnya hadis Aisyah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya aku berpikir malam ini malam Lailatul Qadar, aku merasa ini malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Lihat, Aisyah aja nanya kan? Nggak ngarang kan? Coba, Aisyah aja nanya kepada Nabi. Nggak ngarang, Pak. Maka akhirnya kata Nabi apa? Berdoalah, ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya kan?
maafkan aku. Engkau ini maha pemaaf dan engkau suka pemaafan. Maka maafkan aku ya Allah. Minta diampuni dosa-dosanya. Maka doa tersebut dibacanya dilazimi paling afdol di 10 malam terakhir. Artinya di malam itu, Bu. Pak, semuanya. Jadi misalkan Bapak habis sholat tarawih, baca, pulang nih sampai rumah, baca. Lagi di jalan, baca. Lagi di kamar, baca. Habis itu Bapak yang iktikaf, selama iktikaf, baca terus. Ya Pak ya? Jadi ingat lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada jumlahnya, tidak ada batasannya, Pak. Karena Nabi tidak memberikan batasan. Mau 100 kali, mau 1000 kali, mau 700 kali, mau berapa, baca. Tapi ingat ketika baca, hadirkan tuh dosa-dosa kita dulu tuh. Ingat, minta diampuni sama Allah Jalla wa'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu doanya, Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada doa memang berjamaah. Makanya tadi saya bilang balik, yang punya harta nih, coba sekali-sekali umroh ketika Ramadan. Nanti kan sholat tarawih tuh. Nah, coba lihat habis sholat tarawih ngapain tuh. Ya. Maka di situ nanti kita lihat. Ya, para ulama di sana itu ulamanya luar biasa, Bapak Ibu. Hafalannya tuh bukan kayak kita, hafalannya sudah kutubus sittah, 9 kitab induk hadis. Ya. Maka nggak perlu diragukan lagi keilmuan mereka. Dan mereka tidak ada satupun yang berdoa berjamaah. Mereka semua masing-masing. Selesai sholat sudah. Karena memang tadi sholat itu pun bagian dari doa dan isi. Dan ketika kita sholat sekali-sekali, imam ajak aja imam untuk witir. Lalu ketika witir itu maksudnya disuruh kunut, Bu. Jadi kunut witir itu kunut yang sunnah. Khususnya setelah setengah Ramadan terakhir. Maka ini disunahkan, banyak kita kunut. Nah, kunut itu doanya panjang, Bu. Ibu-ibu kalau yang di sini atau bapak-bapak yang mau ngerasain kunut panjang, doanya enak, mau Pak? Bu, mirip seperti di Masjidil Haram. Saya kasih sekali-sekali, tapi jangan sampai masjid kosong ya, ditinggal ya. Sekali-sekali coba tarawih ke Masjid Al-Fatah di Jatinegara. Nanti Bapak Ibu akan merasakan itu bacaan doanya hampir pernah, Bu, itu sekitar kunutnya setengah jam atau 45 menit. Itu doanya panjang. Semua, Bu. Doa, Masya Allah, sampai nangis itu semua. Ya Pak ya, Bapak rasakan tuh nikmatnya, Pak. Selesai sholat udah bubar. Nggak ada lagi doa, Pak. Karena begitulah Nabi SAW. Ya, jadi nggak ada baca doa memang ramai-ramai setelah sholat tarawih. Tapi kalau ada orang mau berdoa, saya habis sholat mau berdoa sendiri, Ustadz, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau ditanyanya tadi berjamaah dan dijaharkan, maka saya belum temukan, ya. Saya belum temukan dasarnya untuk melakukan itu, karena agama kita, Pak, tidak boleh apa katanya, ya Pak ya. Kita semua agama ini harus berdasarkan referensi, tidak boleh pakai perasaan. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini harus menggunakan akal, tentunya ketika engkau mengusap khuf kakimu bagian bawah, harusnya yang diusap bagian bawah, bukan bagian atasnya, punggung kakinya maksudnya. Karena yang kotor kan bagian bawah, Pak. Tapi yang disuruh diusap bagian atas. Ketika wudhu kita batal, Bu, yang keluar kentut kan di pantat ya, Bu ya. Kenapa yang diusap wajah, Bu? Nah, itulah karena agama kita tidak pakai akal, tapi pakai dalil. Ya, dan kita ikut senantiasa dalil karena Nabi SAW diutus untuk diikuti, untuk dicontoh. Ya, jadi kita cukup mencontoh Nabi, dan kalau sudah mencontoh Nabi aman karena pasti diterima amalnya. Adapun selain Nabi, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal, siapa yang melakukan sesuatu perkara yang tidak datang dari kami, kata Nabi, tidak kami rekomendasikan, tidak kami anjurkan, fahuwa rad, maka pasti amalan itu tertolak. Karena agama ini milik Allah dan Rasulnya, bukan milik kita. Jadi cukuplah kita ikuti SOP yang sudah ada. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Baik, saya rasa cukup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.